saya sering mengatakan bahwa pansus ini ya ketika dibentuk itu bekerja dengan konsentrasi yang tinggi. Ya. Konsentrasi yang tinggi itu adalah bahwa kita menyadari dua hal. Pertama, bahwa kami menyadari undang-undang ini memang harus segera, rancangan undang-undangnya harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena kami juga berpesan kepada pemerintah sejak awal itu, jangan sampai pelaksanaan program pemindahan ibu kota ini itu terlalu membebani APBN. Nah oleh karena itu kan harus dicari skema pembiayaan yang lain, ya kerjasama dengan pemerintah, dengan swasta, mengundang investor, kemudian ada lembaga-lembaga pembiayaan internasional dan seterusnya gitu. Nah dari informasi yang kita dapatkan, ya mereka-mereka itu sebetulnya tertarik, ya. Tapi pertanyaannya adalah tentang kepastian hukum soal pemindahan ini. Nah oleh karena itu kalau kita mau membuka peluang ya agar skema pembiayaan ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, yang dibutuhkan itu adalah kepastian hukum gitu loh. Nah kita kan negara-negara hukum, setelah Undang-Undang Dasar 45 kalau untuk memperkuat konsensus kita semua ya harus ada undang-undang. Nah makanya undang-undang ini perlu untuk memang segera kita miliki. Nah tapi kami juga sadar bahwa dalam menyusun undang-undang itu kan ada aturannya, ada tata tertibnya, ada mekanismenya, ada peraturan perundang yang mengaturnya. Harus memenuhi syarat formil, material dan seterusnya. Nah kami pun juga melalui itu, mengindahkan itu. Itu yang saya katakan dengan konsentrasi tinggi. Kami membuat jadwal yang ketat, tapi semua prosedur, mekanisme segala macam tata tertib itu kami tetap lalui gitu. Nah itu yang menjadi prinsip-prinsip dasar kami melaksanakan penyelesaian rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ini sebelumnya juga sejalan dengan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak akan mengganggu dari APBN RI sendiri seperti itu. Apakah benar Pak? Dan seperti apa konfirmasinya dengan alokasi pembangunan yang kira-kira 466 triliun seperti itu Pak? Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa pemindahan ibu kota ini bukan pekerjaan sekali jadi, ya kan? Dan undang-undang ini adalah tahap yang sangat pertama, ini sangat tahap yang fundamental gitu. Untuk dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Nah kalau di dalam undang-undang itu kan kita membagi ada 5 tahap. Ya, proses pemindahan ini 5 tahap sampai tahun 2045. Jadi ini pekerjaan yang cukup besar dan panjang gitu. Nah, jadi jangan bayangkan misalnya undang-undang ini jadi besok kita mau pindah, ya kan? Kalau kita besok mau pindah kita mikirin lu duitnya dari mana, caranya bagaimana? Enggak, ini semuanya dengan perencanaan yang harus disusun dengan baik. Nah, setelah undang-undang ini jadi, masih ada butuhkan peraturan perundangan yang lebih teknis. Perintah undang-undang itu bahwa pemerintah harus membuat peraturan pemerintah sekian, peraturan presiden, mungkin sampai nanti peraturan di tingkat Pemda dan kabupaten kota. Nah, setelah itu kita baru bicara tentang pematangan rencana induk, yang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kami udah dapat rancangan induk itu, master plan-nya udah dipresentasikan, kita sudah bagi, ada hal-hal pokok yang itu menjadi bagian dari undang-undang yang nggak boleh dirubah kalau nggak dikonsultasi atau dibicarakan dengan DPR. Nah, termasuk di dalam rancangan itu soal skema pembiayaan tadi. Nah, kalau didengar dari penjelasan Ibu Sri Mulyani kan sebetulnya mereka juga belum punya angka-angka yang pasti ya. Seperti isu yang di luar misalnya APBN sekian puluh persen. Dan kami juga di dalam undang-undang itu nggak ada bicara tentang APBN 53% gitu ya. Kami bicara tentang prinsip-prinsipnya saja. Kami berpesan dan undang-undang itu menegaskan semua pasal-pasal yang kita buat itu supaya memang ini bisa berjalan dengan baik, tapi tidak terlalu membebani APBN. Dan itu juga catatan yang disampaikan Ibu Sri Mulyani. Jangan sampai ini mengganggu soal penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Itu yang paling penting.